Masuk boy. Sudah lah bah. Kayak orang udik kok begitu boy, sumpah. Biar kayak anak-anak IG. Anak-anak IG sekarang kan. Kau main TikTok juga? Kan bala. Oh siapa tahu kok kan siapa tahu mau mengikuti perkembangan zaman gitu nah. Jangan sampai lah. Oke. Selamat datang di Kaltara TV podcast bersama saya Segap. Teman kita kali ini ya. Ini sudah kenal sejak lama juga. Kalau nama aslinya Muhammad Ari Febriansah. Kok kau tahu, boy? Hah? Kok kau tahu? Lupa aku kayaknya Angkatan beda. Kita nih jauh angkatannya. Kenapa kau bisa tahu? Temanku sendiri sekelas aja nggak tahu nama lengkap siapa. Nah, itu nama aslinya. Kalau nama orang yang banyak orang kenal, Ari Kilit. By the way, dari mana nama Kilit tuh boy? Panjang ceritanya. Itu tuh sebenarnya aku kenalan dulu ya. Aku belum kenalan nih. Sudah aku kenal kan? Kan aku punya YouTube juga. Kenalan. Kan ini 4.000 ya? 5.000. Ah, 5.000. Aku kan baru 500. Jadi numpang lah. Halo Kiliters. Sudahlah, pokoknya subscribe, like, aku punya YouTube Ari Kilit. Nah, oke lanjut sudah. Aku juga gak pernah boy nyuruh orang nge-like sama subscribe, aku punya sendiri. Tak tolong. Oke, jadi Ari Kilit ini kita biasa, Ari Febriansah kita kenal biasa sebagai Ari Kilit. Dia pemilik usaha fotografi. Salah satu yang, kalau untuk fotografi, salah satu yang paling terbaik di Tanjung Selor, Bulungan. Kaltara juga gak? Sanjung aku. Wih. Oh enggak, Kaltara banyak. Kalau Kaltara, kalau Bulungan agak dekat sedikit boy. agak dekat gini. Ya enggak juga terlalu dekat begitu juga. Seksi soalnya, kecium nih. Kalau Bulungan mungkin lah ya, tapi kalau Kaltara Salah satu yang terbaik. Ya, gitu. Kita enggak bisa ngaku yang terbaik ya, juga. karena di atas langit Ada plus ada minusnya. awan masih ya. Ada plus minusnya. Ya. Jadi beliau dia pemilik usaha juga, suka fotografi ya. Suka fotografi. Kalau dulu apa? Dulu BPH. BPH, Bulungan punya hal. Bulungan punya hal. Sekarang suka fotografi. Nah, malam ini ya kita bakal bicara sedikit tentang bisnis fotografi ya. Cuman sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu nih, kalau Kilit nih kau ini sudah apa? Kenal fotografi sejak kapan, boy? Kapan kita kenalan tuh? Ntar lo. Kau mungkin kenal aku memang sudah lama. Aku yang nggak kenal sama kau. Sama, aku kenal sama kau. Ke 2009. Hah? 2009. Waktu mana ya? Iyalah, Pogep. Masa 2009 bukan 2008 nggak? Ya, 2008 masih belum ada Pogep. Aku mah palingan sama Om Bimo, palingan dulu tuh masih di Kaltara nih. Rasanya aku beli Kau mungkin beli kamera sejak 2008. Mungkin lah ya. Tapi kita kenal di komunitas 2009. Oh iya. Ya sejak kalau foto nih ya, bicara foto, suka foto. Itu berawal aku dulu suka gambar. Ya, Suka senang gambar. Cuma gak hasil gambar tuh gitu-gitu aja. Mulai aku SD sampai aku kuliah. Hasil gambar gunungku tuh gitu-gitu aja gitu nah. Apa, dua gunung? Ya, 2 gunung, matahari. Ada jalan, ada matahari. Ya, kayak gitu-gitu aja kan. Karena aku memang senang gambar-gambar gitu, tapi gambarku tuh enggak berkembang. Nah, kenapa kayak foto gitu kayak dibilang Mas one shot one kill. Melukis dengan cahaya tadi itu. Nah, itu aku suka foto. Kuliah tuh suka foto. Senang. Nah, gini. Orang kan banyak tahu kau kan disuka fotografi, bisa dibilang salah satu alat paling lengkap yang di Bulungan. Iya kah? Siapa yang bilang? Aku melihat sendiri. Oh gitu. Untuk ukuran Bulungan. Tapi seingatku kau dulu mulai awal tuh pakai A5100 ya, Nikon D5000. D5000 ya? Nikon D5000. Masih ada kah? Nggak ada, sudah hilang. Hilang dijual. Nikon D5000 lensa 1855 ya?
Nah, itu yang banyak orang nggak tahu kan. Kadang-kadang orang nih mikir gini, Bang. Orang tuh mikir kita nih kalau punya foto, sangka orang tuh langsung jadi gitu. Maksudnya tiba-tiba sudah kayak kau saat ini pakai apa? Nikon 750 D750 ya? full frame Nikon D750. Ya kan? Tapi orang nggak tahu perjuangan kita buat dapat sampai ke situ tuh ya. Sangka orang kita langsung aja gitu nah. Iya. Jadi kau tuh kan dulu cerita. Kau dengan Nikon D5000 tuh apa yang bisa kau bikin dulu tuh? Jadi kalau gini ya, kalau aku pikir aku sekarang, terus aku flashback belakang nih jauh. Ya, 11 tahun yang lalu. Ya, 11 tahun yang lalu. Mungkin gila aku sekarang nih gitu nah. Bisa sampai istilahnya sampai di posisi ini gitu nah. Ya kan? Dari kamera yang istilahnya betul-betul amatir kan ya, D5000. Amatir kan? Low entry, low level, low entry lah istilahnya. Pemula. Bukan amatir. Karena ini berdasarkan hobi, buat sampai ke level aku sekarang itu tuh nggak terasa. Tapi mungkin kalau misalnya aku tuh mulai terus punya tujuan sampai ke level ini mungkin terasa gitu kan. Aku pertama pakai D5000. Kayak gini hasilnya jelek. Terus aku naik semi pro. Apa habis itu kok pakai dulu tuh? D300S. D300S ya? Tuh ya masih menengah sih, itu menengah. Semi pro kan? Semi pro kan? Iya. Masa bohong. Menengah. Kami nyebutnya menengah aja. Jadi setelah dari semi pro, kayaknya kalau kau kan juga moto. Pasti kau tahu misalnya gini. Semakin kau menguasai kameramu, semakin kau tahu apa kekurangannya, ya kan? Betul kan? Pastilah. Jadi kayak gitu. Jadi hasil dari D5000 dulu tuh, tapi kita zaman dulu tuh bagus aja semua. Perasaan kita. Iya. Jadi gini boy, ada teori ya. Teori bilang gini, mungkin kalau kau tahu teori ini bilang semakin sedikit kita tahu, semakin merasa jago kita. Oh iya kan? Ada kan? Ya. Aku pernah dengar tuh. Itu namanya kalau di dunia psikologi Kruger effect namanya. Kruger teori. Jadi gini, semakin kita sedikit tahu, semakin kita merasa itu bagus. Jadi misalnya kita punya karya, kita punya karya kan? Oke. Kita punya karya. Masuk. Makanya coba kau pikir zaman dulu tuh. Bagus ya sudah kita punya tuh foto dulu tuh boy. Info. Humble opinion kan. Bagus kan, kau merasa dulu gitu kan? Paling hebat lah foto kita tuh. Nah, ada urusan. Padahal D5000. Coba kita lihat kita punya sekarang. Sedikit juga diprotes, kok marah kan? Mas, ini cahayanya kayaknya gayanya kurang. Marah. Jadi semakin sedikit, kayaknya semakin kita tuh bodoh ya. Entah kenapa, memang menurut teori itu begitu. Semakin kita tuh nggak bisa, kita tuh merasa semakin hebat. Iya kan? Dan kau mungkin banyak ketemu yang begitu kan? Iya. Banyak. Ya, kan? Dosa disebut ya? Dosa disebut, tak boleh. Karena ini TV nasional. Ya, jadi emang gitu. Jadi gini, kalau ada bilang salah satu yang ngajar aku lah ya, kalau kau mau tahu betapa kau tuh berkembang atau enggak, kau lihat fotomu zaman dulu. Kalau kau merasa fotomu zaman dulu tuh busuk betul, artinya kau tuh berkembang sudah. Sorry lah ya, fotoku dari dulu bagus. Soalnya filenya dadak sudah boy. Aku masih ada. Di Facebook juga simpan. Kalau di hard disk mana muat sudah hard disk. Foto 2001 aja masih ada boy. Masa? Ya. Aku simpan. Berarti banyak hard disk nih. Pinjam lo? Ngapain? Aku nggak ada bang. Jadi aku buang-buang. Nah, jadi balik ya. Kau sampai D300S tadi. Itu pelan-pelan kan kita ngumpulnya dulu. Asli pelan-pelan. Ini sama ya. Kami berdua ini pengguna full frame saat ini ya. Dua-duanya. Orang nggak tahu gitu bahwa perjuangan juga. Nah, tapi kau mulai bikin usaha. Itu sejak kapan kau kayaknya ini bagus ini kayaknya ini? Berpikiran itu semenjak kapan ya? Kayaknya aku kan pertama kali ngejob wedding masih pakai D5000. Wih, pede itu ya? Pede lah dengan editan. Zaman itu tapi editan apa ya? Ada nama aplikasi apa namanya dulu tuh? Apa? Nicola Rebek. Pokoknya bukan Photoshop. Cuma dia bisa bikin bayangan. Jadi ini model. Kita edit
tinggal klik dia tuh, ini jadi dua gitu, bayangan itu. Zaman dulu keren tuh. Yang aplikasi Cina tuh kah? Iya kali. Hah? Yang bahasa Cina tuh kan? Pokoknya Kiki kah apa lupa aku namanya dulu. pokoknya dulu belum ada yang pakai itu. Ya kan? Ku hantam di wedding. Senang yang yang apa? Klien. Keren nih Mas ini. Tak tahu Fotonya doang ya. double gitu. Dari 5.000 aja pakai dengan modal satu flash. Jadi dulu awal kau mulai usaha tuh apa? Dari 5.000 satu flash. Flash flash apa? Eksternal. Iya, eksternal. Ya. Itu modalmu Satu dulu. itu dibayar 250.000 satu hari. Satu hari mulai dari pagi akad sampai selesai sore. Jadi mau aja si Bungol dulu tuh ya. Di perumahan Korpri lagi. Waktu itu perumahan Korpri jalanannya kayak KTT zaman tahun berapa? Kayak lumpur habis lah. Happy itu ya. Woi, senang. Pertama kali dapat duit di foto itu kan? Itu 250.000. 250.000 karena waktu itu fotografi wedding gitu ya, itu masih sistem roll. Oh iya, Ya kan? zaman itu ya. Nah, satu roll 36 foto, kalau nggak salah 350 ya. Lupa aku sekitar itu lah pokoknya. 350. Nah, ada yang nawarkan aku 250 tanpa batas. Ya dipakai lah aku gitu. Aku nggak tahu. Yang jelas dapat 200, namanya uang kan, 250, bujang lagi coy. Wih. Rokok berapa aja dulu? Dibayar Kamu rokok kan? Rokok apa mau? Guys, rokok lu. Dibayar 250.000. Senang aja rasanya dadak. Nah, cuma dari 250.000 itu berapa kali, terus nggak lama mulai berkembang, punyalah. Beli-beli. Beli-beli. Dari aku dibayar 250.000 itu Kita nggak usah kau sebut harga sekarang ya. Itu agak-agak sensitif. Cuman meningkat lah ya pasti ya. meningkat. Semuanya tuh meningkat kayak apa ya? Makin meningkatnya gear yang kupakai, ya otomatis harga makin naik lah gitu nah. Soalnya gini, kau mengeluarkan sesuatu untuk kameramu, untuk alatmu, masa pemasukannya tetap aja gitu. Paling nggak meningkat lah gitu nah. Nah, jadi gini. Kalau menurutku ya, salah satu keunggulan Ari Kilit ini dibanding fotografer lain, kalau soal hasil sebenarnya Sama aja. semuanya bisa dengan alat yang tepat dan orang yang tepat dan momen yang tepat. Tapi satu benda nih bagusnya, pintar dia ngelola duitnya, sumpah aku. Kelemahan fotografer tuh boy, ingat so ya, paling busuk tuh ngelola duit. Kau sudah melihat lah semua yang di sini nih, atau ditarakan gak di mana yang kita kenal lah. Apa ya? Kau tuh paling bagus kalau duit. Jadi kau tuh gini, kau tuh yang kulihat ya, kau tuh kalau beli alat wajib jadi masuk harus berkali-kali lipat. Itu emang mindset tuh. Hah? Ya. Iya kan? Jadi kalau aku beli alat, misalnya aku beli alat sekian juta, masuknya harus lebih. Jadi gini, penyakit fotografer tuh, ya. Ini enggak semua ya, banyak yang bagus juga ngelola duit ya. Jadi jangan dibilang kalau aku bilang fotografer itu jelek, manajemen duitnya jangan dibilang semua, enggak. Ini kebetulan ada yang bagus dan perlu dipelajari. Kebanyakan yang ku kenal, ini kan fotografer ini kan kebanyakan seniman nih. Seniman cahaya. Ya, seniman cahaya. Seniman cahaya. Dapat duit, mulai duitnya tak jelas. Ya kan? Dorang nggak mikir yang masalah-masalah kayak ganti alat, upgrade alat, ya kan? Ya enggak? Nah, sekarang aku tanya, kau, ini dari hasil fotografi ini kau sudah bisa hidup apa enggak? Oh bisa lah, gemuk aku nih boy. Gemuk sekarang nih. Bagus kan? Bagus, Bisnis ini. bagus. Bisnis fotografi asal kita pintar, terus pokoknya asal kita pintar, kita bisa sukses lah. Sekarang kita lihat orang-orang di luar sana di Jawa gitu kan, kayak siapa lah, pokoknya fotografer hebat lah, Darwis Triadi lah, Kiblat tadi nih kan. Ya. Nah, dia kan cuma moto istilahnya pakai lighting, terus kebanyakan hitam putih, black and white, ya kan. Tapi dia punya harga mungkin mahal gitu nah, hasil fotonya karena namanya tadi kan. Kalau kita pikir, aku bisa bang ngambil yang kayak gitu itu, bisa aku ngambil yang kayak gitu. Nah masalahnya sekarang
kau dibayar tapi kau nggak pintar ngelola uangmu gitu. Nah, kau dibayar sekian, misalnya dibayar 10.000 nih, 10.000 rupiah. Usahakan untuk jajanmu cuma 1.000, 9.000 tuh buat. Oh enggak, yang terjadi saat ini gini boy. Apa? Kau dibayar 10.000, Hah? 5.000 buat cewek, 3.000 buat nongkrong, 2.000 buat makan. Lifestyle memang. Itu dibilang orang tuh kumpau tuh boy. Kumpau. Iya kan? Nanti aja lah yang gitu-gitu tuh gitu kan. Nah, jadi kau dengan duit yang masuk ya, kau mikir ya, berapa buat alat apa segala macam, kau mikir gak buat investasi gitu? Iya. Jadi kalau misalnya ada uang masuk, kalaupun memang aku ada beli barang yang lain di luar foto, di luar kebutuhan foto, berarti itu ada lebih gitu. Berarti aku sudah memang safety buat fotoku gitu. Nah, jadi gini ya, ini efeknya berantai ya. Efeknya berantai. Maksudnya gini, pada saat Kilit beli kamera, dapat harga yang bagus, ya, dia invest di alat yang lumayan mahal alatmu tuh kan, kamera full frame, lensa, apa segala puluhan juta itu. Sebutnya sudah. Hah? Nanti ini aku lihat. Ini kan alat Oh, ya. buat kerja. Kalau perempuan tuh biasanya kalau buat kerja masih oke, ya kan? Masih oke. Asal jangan buat yang lain, ya kan? Nah, jadi gini, kau dengan duit yang masuk ya, kau berhemat. Intinya gini kan, kau berhemat, beli alat yang bagus supaya dapat hasil foto yang bagus. Lalu dengan foto yang bagus, kau bisa nawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi keunggulan Kilitnya, dia alatnya bagus-bagus, orangnya juga bagus ya, orangnya bagus ya, maksudnya skill memang beda, ya kan, skill memang beda, alat bagus ditunjang dengan alat yang bagus menghasilkan karya yang bagus yang bisa dijual ke orang dengan harga yang lumayan. Ya. Tapi satu boy, penyakit kita nih orang Indonesia nih, kau ngasih harga tinggi begitu, nanti ada aja yang merusak harga tuh. Terjadi kan di sini? Wih, bukan lagi terjadi, kejadian banyak. Kalau terjadi itu akan kejadian. Tapi ini sudah kejadian gitu. Cuma memang dulu waktu ada beberapa seniman cahaya, seniman cahaya yang turun ke wedding dengan harga murah. Pertama tuh aku mikir ya merasa gondok. Bahasaku kayak Jakarta gitu. Itulah. Merasa pegal lah gitu nah. Pegal, kita kenapa ada nih ngasih harga di bawah gitu kan. Nah, tapi itu kemarin aku mikir gitu. Tapi sekarang aku mikirnya gini, kau punya hasil bagus, sebenarnya itu dari kau juga gitu nah. Nah, sekarang kita mau marah dengan orang-orang itu nggak mungkin, karena nggak ada peraturan Undang-Undang Dasar 45 atau Perbup ngatur harga foto. Ya, atau Perbup atau peraturan bupati, peraturan DPR, nggak ada yang mengatur harga foto sekian juta. Jika melanggar, beingus seumur hidup. Nggak ada kan peraturan kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya sah-sah aja. Menurutku sah-sah aja mereka mau menurunkan harga atau apa, tapi lihat juga hasilnya gitu nah. Maksudku hargamu ini pantas enggak kok dibayar segitu gitu nah. Ya kan? Biasanya gini, yang kulihat ya, ini selama ini kejadian ya. Biasanya yang ngasih harga kerendahan tuh karena merasa mungkin investasinya enggak besar. Oh, tapi banyak kok dari beberapa yang kulihat. Gearnya bagus-bagus. Tetap harga juga. Tetap harga pukul bawah gitu nah. Tetap tebas pangkas di bawah lagi. Itu yang rugi siapa menurutmu? Ya dia, hasilnya pokoknya dia kan kayak gitu-gitu aja gitu nah. Nggak akan berkembang. Kau sama Maksudnya berkembang dari segi finansial. Kau ingat nggak waktu Bere Kusuma kesini? Ingat, cuma jadi aku gini, ikut. Nah gini, Bere Kusuma tuh ada ngomong ya. Bere Kusuma tuh ngomong, ini berlaku buat semua ya. Aku ingat kata-katanya benda itu satu aja. Kalau kau masang harga kemurahan,
ya pangsa pasarmu tuh itu juga. Ya, Kalau kau pasang harga tinggi, harga bukan harga tinggi ya, maksudnya harga standar lah, sesuai proporsional, sesuai proporsional, gitu kan. Maksudnya hasilmu bagus, hargamu juga bagus, gitu kan. Bukan kita bilang harga tinggi ya, enggak, sesuai. Kalau kau ngasih harga sesuai, ya kau dapat klien orang-orang yang menghargai kau punya foto juga. betul. Ya kan? Iya. Kelasmu beda. Iya. Kelas pangsa pasarmu. Kelas pangsa pasarmu tuh ini di sini, ya di sinilah dia gitu. Tapi kalau misalnya begitu-gitu aja ya sih begitu-gitu ke bawah Kau malah. main di situ, orang tuh bakal main di situ aja kan. Iya. Nah, kalau saranmu gimana? Kalau bagi mereka tuh yang menurutmu masang harga kerendahan. Sadar diri lah. Maksudku sadar diri kayak gini. Kau tuh sadar hasilmu tuh wah, bagus, top. Nggak pantas kau dihargai rendah. Sadar diri gitu nah. Maksudku kau punya harga segini tapi hasilmu jelek, ya oke, wajar lah. Mungkin ada yang harga 700.000, masa ada kah? Insya Allah. Misalnya Bentar. Aku mikir tuh nih. 700. Nah, aku bahas dulu buat tahu aja. Nggak capek kan 700 tuh boy? Kau seharian lo kerja itu? Mungkin dia apa dipikir? Itu bawa anggota kan ya? enggak, kadang sendiri, kadang ada berdua. Nah, berapa bagiannya tuh? Itu urusannya dia lah. Masa kita panggil dia sekarang? Mau HP-nya kah? Catat nih. Ya, pertama kan capeknya kita, waktunya kita, ya kan? Nah, satu juga orang nggak sadar. Disangka orang kalau fotografer wedding atau siapapun ya, kalau kerjaan lain selesai acara, selesai, ya kan? Fotografer atau yang ngejob gini, selesai acara itu baru dimulai. Betul. Editing. Betul. Dan kadang-kadang editing itu pengaruh betul juga. Nyawanya pengaruh. Pertama tuh yang jadi fotografer tuh sakitnya datang awal, pulang terakhir. Kalau bilang orang yang awal tuh make up, mana ada? Ya oke lah dia datang jam 3. Setelah dia selesai make up kan dia bisa pulang tidur. Sedangkan si foto ya standby lah terus sampai selesai acara. Mas ini lagi mas, banyak. Di situ kok mau dibayar murah? Keringat. Udah gitu bawa anggota lagi ya? Bawa anggota lagi, anggotamu ndak mungkin kau bayar istilahnya ya sesuai lah. 50.000 ndak mungkin lah. 50.000 kok kasih sampai mana, kesian, bagus orang cari kerja di lain gitu kan. Kita bayar anggota yang istilahnya sewajarnya itu juga kadang bikin dia betah sama kita. Ya kan? Ya semua tuh ada perhitungannya lah, kita bayar berapa, terus waktu kita yang dipakai selama kita moto, tenaga kita, ya itu semua dihitung lah. Jangan mau istilahnya sekarang misalnya 1 juta pukul rata gitu lah, foto video, sampai mana? Dulu ada lah boy. Oh iya, 1 juta foto sama video. mungkin sekarang ada ya. Masih ada kan? Kita aja nggak tahu. Kau dulu sempat foto wedding kan? Sebentar aja, nggak Ya, tahan aku, sumpah. Berapa? Ya standar lah. Zaman dulu aja aku masang kayaknya, dulu pernah, cuma aku nggak sanggup. Kenapa? Capek boy. Oh iya, aku gemuk boy. Aku dulu kan masih kurus. Dulu aku masang tuh paling rendah aja kayaknya 2 jutaan deh kayaknya. Waktu aku Paling rendah di tahun itu kalau nggak salah tahun berapa tuh? 2011 kayaknya aku pernah wedding tuh. 13 coy, 13 sekitar 14. itulah pokoknya. Ya, aku buka studio tuh kan. Ya, 2 juta tuh udah tinggi. Standar kan itu? Ya, standar. Untuk ukuran wedding fotografi yang pakai paketan, bukan pakai roll ya. Karena waktu itu memang masih ada rollan tuh masih ada. Saya sampai sekarang masih ada, cuma bukan di wedding. Ya. Ada yang main analog masih ada. Kadang-kadang aja aku main kok. Ya, Main. jahat juga. Asik bah. Kadang-kadang kita sensasi itu nah. Terus apalagi tadi nih? Hah? Nah, saranmu gitu. Ya itu tadi sadar diri lah gitu nah, maksudnya kalau kau memang punya hasil bagus, ya sesuaikanlah hargamu. Jangan takut istilahnya kau pasang harga tinggi takut nggak dapat klien. Kalau misalnya hasilmu tuh bagus, orang tuh nggak bakal lari kemana gitu nah. Sama itu juga aku ingat yang dibilang di film Batman tuh bang. Iya, Batman. Ada Joker. Udah nonton juga. Terakhir aku nonton Crow Zero. If you are good at something, Nggak ada gak? never Istilah do it. yang di Crow Zero, nggak ada gak? Nggak ada. Dia kan Joker tuh pernah bilang gini,
if you're good at something, never do it for free. Maksudnya gini, kalau kau jago di dalam satu bidang, jangan mau gratisan. Betul. Nah, ini masalah anu lagi nih. Itu tadi yang masalah harga kerendahan. Yang minta harga teman banyak kok, boy. Wih, Nah, kita bicara masalah harga teman dulu nih. kalau harga teman tuh ya. Kalau harga teman banyak yang minta. Pernah kayak minta? Pernah. Cuma aku nggak kasih. Nggak kasih. Karena Kenapa? sepupuku sendiri aja pakai harga paketanku yang betul gitu. Nggak pakai harga teman. Sepupu nih, lagi teman. Jahat kok ya. Hah? Oh, iyalah. bukan masalah jahat atau enggak gitu. Ya adalah kurang tapi enggak banyak lah gitu nah. Ya adalah mungkin kalau aku kebanyakan gini. Dari Ya, soalnya gini, kan kita tuh ada juga punya harga dasar ya. ya. Kita bayar orang. Jadi kalau untuk wedding ya, cuman itu kan tidak mungkin juga harga murah, tidak mustahil karena capek apa segala macam kan. Nah, cuman sekarang gini, yang mau kutanya, kalau pendapatmu tentang harga temannya gimana? Gini aja, kalau misalnya ada yang minta harga teman, ya inilah harga teman gitu. Kalau harga musuh kan kayak gini gitu. Kalau aku sih gitu, Mas bisa harga teman gak? Ya inilah harga teman, kita teman, inilah harganya gitu. Harga musuh berapa, boy? Kalau harga musuh lain lagi, karena nggak mungkin juga musuh mau foto sama kita kan. Inilah harga teman gitu. Kalau aku sih gitu, jarang aku. Kalau misalnya ada yang banyak dan manusiawi lah ya, orang yang minta kurang atau apa ya aku kurangnya ya aku kurang tapi nggak banyak. Atau aku kasih dia bonus daripada dia aku diskon, bagus aku kasih bonus. Jadi kalau solusinya daripada harga kurang, Bagus kasih bonus. mending kasih bonus. Entah itu cetak frame, cetak besar tambah frame kah atau apakah gitu nah. Tapi itu pun untuk kasus-kasus tertentu ya. Iya, enggak semuanya. Itu yang kenal tuh lebih dekat betul. Kalau enggak kenal dekat, sorry bukannya sombong tapi ya gitulah Cuman cara menghargai karya. Nah gini, Ojan apa Dayat kemarin yang ngomong ya. Kalau mereka prinsipnya beda lagi. Gimana? Harga teman tuh seharusnya lebih tinggi bilangnya. Ini teman, membantu seharusnya. Oh iya. Oh, Kalau teman yang baik tuh harusnya membantu. Dayat Dreambox kah? Iya. Dayat kah Ojan? Dayat Dreambox. Dayat atau Ojan? Thanks sarannya. Like and comment Ari Kilit. Jadi kalau mereka gini, bilang Dayat kayaknya kemarin tuh yang ngomong Dayat Dreambox. Kalau saya Pak, nah kalau harga teman tuh harusnya bantu. Betul. Oh betul ya, betul. Betul. Bagus nih, dapat sudah. Ada teman tuh yang Oh iya, betul. ada teman tuh yang nyiksa teman. Oh, mantap nih, betul. Oh baru ya, oke, betul. Oke, thank you. Dapat lagi alasan. Iya kan? Makanya banyak harga teman tuh harus bantu. Masuk akal. Ini boleh diminum kan nih? Minum lah, Pak. Dari sponsor sini. Besok baru ada. Oke, jadi by the way, ini hari ini ya kita baru terima kabar Nikon Indonesia tutup. Kita lah gue. Enggak, tapi dia tuh tutup kan anunya aja. Bukan, kita bicara masalah dulu. Nikon Indonesia nih dulu sedikit. Ini Kilit kan dari dulu terkenal sebagai pengguna Nikon nih. Oh, Nikonian. Hah? Nikonian sejati. Nah, rencana ke depan gimana nih? Mau tetap di Nikon kah atau pindah ke lain hati nih? Enggak, tapi kan dia anunya aja yang tutup. Dia punya penjualan kan tetap masuk di Altakindo kah? Atau Nikindo? Altakindo kan tetap ada. Kalaupun bukan- kalaupun Alta bukannya dia cuman servis, lain servis aja kah? oh dia ku baca apa? Yang nawar-nawar kan nih? Sales. Salesnya lewat situ. Mungkin Nikon Jepang tuh masukkan ke Alta. Nah, Alta yang nyebarkan, tapi PT cabangnya dia memang ditutupnya gitu nah. Nggak ngerti juga gimana sistemnya. Sedih ya. Cuma kalau Jadi gini, kotanya sedihnya kenapa? Memang namanya kamera ya, ini merek apa segala macam tuh, kadang di atas, kadang di bawah ya. Ya kan dulu kan zaman aku belajar kamera foto dulu ya, Nikon tuh udah ada lawan. sampai sekarang, woi, nggak ada obat. Nggak ada lawan sampai sekarang. Kenapa?
Kalau Nikon menurutmu? Apa ya? Kenapa kau senang Nikon? Sempurna. Menurutku sempurna. Mudahan nih didengar Nikon. Mudahan sampai ke Nikon sana. Jadi aku menurutku itu tuh kamera paling perfect. Kau dari awal pakai Nikon ya? Ya. Nggak pernah pindah ke mana-mana. Nikon terus. Kalau aku Canon sih aslinya. Oh kan ada Canon, ini pakai Sony lah, Video. Lumix lah. Ini kan buat video aja. Aku kalau video Oh ya, kita bicara foto ya. Iya. Nah, oke. Kalau video aku juga pakai Sony. Aku kalau foto aslinya aku kan anak Canon sebenarnya. Cuman gara-gara Canon nih ya kurang inovatif lah berapa tahun ini. Pindah ke Sony. Itu pun buat foto. Kalau buat video saat ini pakai Lumix Panasonic. Karena kalau menurutku untuk harga segini Lumix yang paling worth it. Kenapa? Kau bilang sempurna itu kenapa juga? Apa ya? Hampir ndak ada maksudnya tuh ndak ada cacatnya gitu nah. Di mataku. Di mataku nih, mulai dari aku belum berkacamata sampai aku berkacamata, perfect tuh barang gitu loh. Mulai dari yang amatir, terus pakai yang semi pro, naik ke full frame, semuanya tuh kalau bicara dari segi teknis ISO apa itu kan relatif sama aja semua, tapi ada sesuatu di dalam Nikon tuh yang istilahnya nggak ada di kamera lain. Kalau kau tanya apa, aku nggak tahu. Cuma aku merasa kayak gitu nah. Kayak sudah kawin aja sama barang tuh gitu. Nah ini bicara, tolong ini yang ini tolong hati-hati kau bicara ya. Kita bicara klien sekarang. Ya. Kalau kita bicara pelanggan, ini kau sudah berapa tahun nih? Sebelum anggap kau mulai bisnis kapan? Yang bisnis fotografinya? Enggak, yang bisnis wedding lah. Mulai sebenarnya yang awal-awal kita hunting tuh setahun 2010 kalau enggak 2011. Itu sudah ke wedding sudah. Anggap 2011 lah ya. Sebenarnya orang sini ini gimana juga dia punya karakter sukanya itu kayak mana sebenarnya? Dia punya apa? Selera kita nih, orang-orang Kaltara nih menurutmu? Relatif. Ada yang asal terang, ada apa itu Om Ben bilang tuh? Astrada. Asal terang gambar ada. Asal terang, asal warnanya cerah. Asal ya pokoknya asal terang jadilah gitu lah. Cuma kan kebanyakan kita kan dari kita yang biasa motret, ya kita nggak bisa juga kita asal terang, ya kan? Kau mau muka pengantin putih semua kan? Nggak mungkin juga kita. Cuma bagaimana kita menyesuaikan lighting supaya tetap kelihatan natural. Nah sebenarnya orang sini tuh nggak ada punya apa ya? Punya standar hasil foto tuh harus gimana gitu, nggak ada. Nah hasil foto yang sekarang ini kan, apalagi yang zaman sekarang tahun ini lah gitu, itu kan kebanyakan yang kayak warna-warna apa ya? Ya pasti nanti lagi tren apa sih? Yang warna-warna ini nah, warna-warna kayak kuning karamel gitu. Korea. Itu lagi tren sekarang. Korean style. Yang tonton kuning. Apa? Arti tonton masih gak tren? Arti tonnya yang mana ya? Yang coklat itu bang, agak kuning kecoklatan gitu masih gak? Masih. Itu buat prewedding kali ya? Buat prewedding bisa juga. Waktu pertama ngasih keluar tuh aku melihat di Renja Fotografi. Nah, aku melihat cuma yang kayak gitu orang sini sampai nggak tren gitu tuh? Sampai. Ada yang pernah minta edit gitu nggak? Ada, kalau aku ada. Satu ada. Malah dia ngasih contoh, nanti aku mau tonnya kayak gini apa? Terkait kepala kok. Binasa aku. Dosa sebut orangnya. Dosa. Satu itu aja. Yang lainnya tuh enggak pernah. Yang lainnya enggak pernah ngikut aja gitu nah. Yang lain tuh ngomong, pokoknya foto masnya bagus, saya sudah lihat di IG-nya gini, saya mau masnya foto. Oke. Ya, kau ini merasa enggak kau ini punya ciri khas? Punya kayak? Punya sebenarnya. Punya. Ada sih boy. Aku merasa setiap aku ngedit, walaupun aku ngedit sambil lihat HP nih ya, lihat contoh orang, hasil editan itu.
aku sudah istilahnya sudah dapat sampai aku buka YouTube-nya bagaimana cara ngeditnya sudah sama, tapi hatiku tuh enggak kena. Kembali lagi ke yang preset yang aku buat sendiri gitu. Jadi kau punya tuh ya, kalau aku lihat ya, kau punya warna tuh agak cenderung kebiruan. Masa? Iya. Kau tuh kalau punya white balance tuh agak sedikit kau turunkan. Enggak. Kadang gini, kalau Canon atau kan warnanya kan agak ngejreng tuh kuningnya. Ya kan? Kau tuh agak turun sedikit. Aku pakai Kelvin 4750. Kan? Betul kan? Kan yang standar itu kan sekitar 5.000, yang kuning itu kan 5.200, 5.600 ya. Betul kan? Kau standarmu segitu kan? Ya. Nah, itulah ciri khasmu. Jadi kalau misalnya, Tapi kalau gini, kalau ada yang minta, aku mau agak kuning-kuning gini, Bang. Kulitku ya, kayak Canon gitu. Mau kau? nggak tahu lah ya. Tapi belum ada sih yang minta gitu. Yang pernah minta gitu tuh dia ngasih lihat aku fotonya. Imaginik, kau tahu? Imaginik Nggak tahu. fotografer. Imaginik fotografer. Aku mau yang kayak gini. Aku mau yang kayak gini atau nyeri nih. Oke lah. Apa enggak tuh? Ya mendekati Sama lah. dia bayar, patuhi ya. Ya, mendekati lah ke Imaginik gitu. Cuma kalau ditanya, Mas aku mau yang kuning kayak, gimana? Jadi ciri khasmu tuh ya, kalau gue lihat ya, dari awal kau masih dari 5.000 tuh, kau hobi memang agak-agak kebiruan gitu. Kuningnya tipis. Ya. Ya karena kalau aku pikir boy, gini ya. Kalau misalnya aku lebih cenderung ke kuning, karena warna dasar ini sudah kuning. Nah, itu tuh gini, ada bagusnya juga. Jadi kau tuh punya ciri khas. Enggak, yang bikin aku sering main biru gitu nah. Karena warna dasar baik outdoor atau indoor, warna kulit kita lah kuning juga kan. Jadi kalau misalnya kita hantam kuning lagi, apa ya enggak gimana gitu nah dilihat. Jadi kelebihan. Ya, jadi adalah tipis-tipis birunya sedikit gitu. Jadi memang betul selama aku moto aku tuh pakai Kelvin yang 4760. 4760 storage ya. 4760, kecuali aku kan biasa motret bonceng ke atas nih. Kalau misalnya ini langit-langitnya warna oranye kuning, barulah turun dari situ. Ini tanpa nyebut nama ya. Kau pengalamanmu yang paling kau nggak bisa kau lupa selama wedding itu apa? Kayak Shoji kan, dia pernah ketemu pasangan pengantin kawin paksa. Pernah dia. Kayaknya aku gitu juga. Pernah kan? Pernah. Foto belum jadi, dia sudah cerai. Pernah. Belum jadi. Aku kan biasa ngerjakan foto tuh, kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya jobku tuh ya sepi lah gitu kan, aku bisa ngerjakan foto tuh 3 hari selesai semuanya. Nah, itu berapa hari waktu itu? Waktu tuh seminggu. Jadi itu yang paling kau ingat tuh? Ya, itu yang paling ku ingat. Jadi seminggu untungnya sudah bayar. Dia sudah bayar sama aku. Ya, enggak peduli ya. Nah, peduli, sudah bayar. Jadi ku seminggu selesai, aku kerjakan lah seminggu selesai kan. Ku telepon, enggak diangkat. Wah, kemana nih? Enggak diangkat. Ku telepon tapi enggak pernah diangkat. Jadi ku panggil si Rijal. Jal, sama si Rian nggak ketemu. Antar foto nih ke sana gue. Diantarnya lah sampai sana. Ceritalah orang rumah. Nggak ada, sudah orangnya nih. Oh kemana bu? Cerai. Gue bilang ngerinya. Seminggu. Foto belum jadi. Dia sudah cerai. Jadi lu dulu fotoku bang. Baru kau cerai. Kau lihat lah dulu hasilku. Ini belum kau lihat hasilku. Sudah kau cerai. Sakti betul boy. Itu memang dipaksa kayaknya dipaksa. Kayaknya dipaksa. Itu yang paling ya, kau ingat betul ya? Ada lagi gak pengalaman goblok? Apa lagi ya? Kalau pengalaman ini kau nanya suka duka kan? Ya, sama aja suka kah duka kah yang kau ingat lah. Kalau pengalaman yang kalau ekstrim melawan cuaca boy, aku pernah motret di Antutan, hujan lebat, pakai motor pulang. Waktu masih pakai motor. Ya. Nah ini yang aku bilang ya, profesi fotografer tuh kalau dikelola dengan baik, bagus. Ada mobil. Sekarang sudah mobil kan. Alhamdulillah. Pakai motor ke Antutan jam 1 malam. Wih, the best. Hujan.
Itu kamera tuh dibungkus, sudah bungkus pakai plastiknya tuh. Bungkus lagi pakai kresek. Nah, jalan hujan-hujan nih. Kok nggak pulang salah, pulang kok salah juga. Jadi lebih baik pulang gitu kan. Sampai hujan lebat betul gitu. Lebat betul. Jalannya bagus enggak? Oh, kalau jalanan Tutan bagus. Jalanan Tutan aspal kan? Enggak pernah ke situ. Belum pernah ke situ. Pokoknya jalannya aspal, cuma hutan kiri kanan. Belum lagi mungkin yang mbak-mbak apa gitu. Nggak ada lampu. Yang kau lihat tuh cuma lampumu aja gitu. Pulang jam 1 malam kehujanan, mikir mau lewat kilo 2 takut Itu juga. masih sendiri kau tuh? Sudah ada partner. Oh, sudah ada partner. Udah. Pulang nunggu tambangan lagi. Tambangan ku bayar 50.000. Karena dia enggak mau ngantar kalau enggak penuh, kecuali kau charter dari 50.000. Emang bagaimana caranya bisa penuh jam 1 malam? Ya itulah. Mas, kami mau nyebrang. Tunggulah dulu, Bang. Tunggu lama. Tunggu siapa lagi? Tunggu yang mau naik nyebrang. Kalau kami ini aja berapa juga bayar? 50, sudahlah 50 lah gitu. Sedekah kan. Penting pulang gitu. Itu terasa memang tapi aku ndak merasa kalau itu tuh jadi suatu yang istilahnya memprihatinkan. Justru senang ada cerita gitu nih. Iya. Terus pernah juga aku motor di Salim Batu. Jadi Salim Batu hari itu aku minta teman ini yang rias. Karena aku takut pulang. Aku berdua aja waktu itu. Karena aku takut pulang. Kok temannya aku ya aku. Sama-sama kita pulang gitu. Soalnya si tukang rias nih tadi. Oke, sama-sama kita pulang beiringan. Sekalinya beiringan, aku yang awal dia. Karena dia mau terus. Ini siapa yang minta teman? Siapa yang ditemani? Gitu-gitulah. Banyak lah anunya. Kalau untuk foto wedding yang telat bayar apa banyak lah. Nah, itu juga. Kau ini selalu tepat waktu gak kalau ngedit? Paling lambat berapa lama kau nih? 2 minggu. Itu paling busuk sudah. Itu yang kadang-kadang orang tuh banyak lupa juga masalah profesionalisme ya di fotografi ya. Banyak orang tuh kadang-kadang ngeluh fotografer ini kadang-kadang lambat ngeditnya. Jadi gini, siapa dulu ngomongnya? Om Bimo ya, lupa aku. Jadi di fotografi itu ya, kau tuh cuma bisa milih 2 dari 3 hal. Murah, bagus, cepat. Nah, kau pilih 2 nih di antara 3 nih. Jadi kalau kau mau milih bagus, murah, ya, artinya tidak cepat. Ya. Kalau kau mau cepat, murah, tidak bagus. Ya kan? Nah, kalau kau gimana? Kalau masalah nih? Kalau aku, jadi gini. Itu kan kebanyakan orang mengedit istilahnya semua foto tuh kan. Dia asal ambil aja dulu gitu. Gampang aja nanti diedit gitu. Nah, kalau aku ndak itu yang utama. Jadi kalau aku yang utama tuh pengambilan awal pada saat kita di lapangan itu yang paling utama hasilnya gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kau ngambil mungkin cahayanya gelap, mindsetmu di pikiranmu gampang aja diedit nanti kasih terang biarlah segitu aja dulu gitu kan. Karena mungkin terkendala dengan ISO. Kalau misalnya ISO yang dikasih naik kan noise. Nah, terus ada lagi yang ngambil mungkin mereng, gampang aja di crop gitu. Nah, kalau aku ndak kayak gitu. Kalau aku pengambilan awal tuh itulah yang pengambilan yang harus sempurna gitu. Jadi istilahnya aku ndak kerja 2 kali. Nah, itu juga kenapa aku beli barang-barang yang mahal, kamera-kamera yang mahal. Karena hasilnya mungkin hasil awalnya sudah bagus. Terus kayak model teknis, kayak model ISO. Ya kan? ISO tingginya sudah bagus. ISO tingginya sudah noise-nya tipis gitu kan. Nah, itulah mungkin tujuanku beli kamera-kamera yang istilahnya high end lah. Ya, kamera-kamera mahal tujuannya itu supaya aku tuh enggak kerja 2 kali. Jadi selama aku pakai kamera yang sekarang, yang ku edit tuh paling foto kalau misalnya mau dicetak besar. Nah, untuk foto yang dicetak 4R kecil, itu murni hasil kameraku. Karena kau berani invest di alat ya? Ya, karena hasil kamera awalnya sudah bagus gitu. Jadi ngapain ku edit gitu. Kalau misalnya mungkin kau berpikir, kamera yang ini aja cukup loh, sudah banyak orang mungkin pikir gitu kan. Oh iya. Ada yang pede pakai, maaf ya, bukannya enggak bagus ya.
tapi terlalu dasar kayak 1200 1300D Canon hajar kawinan sudah kan. Karena dia pikirnya nanti gampang diedit. Pakai lensa kit. Nanti pikirnya gampang diedit gitu kan. Ya, ada yang begitu kan? Ada. Masih ada kan? Iya. Yang kayak lensa apa pakai Canon yang paling bawah apa sih saat ini? 1000 deh. 1300 kan? 1300 kan? 1300 Atau masih ada. 1500 Kamera kan? Sipal 1100. Oh ya Sipal 1000D itu maksudnya. 1000D. Biru semua. Oh itu IR. Zaman kita main IR tuh. Ya kan? Masih sama diajari Om Bimo tuh. IR yang kalau misalnya anak SMA pulang sekolah hujan-hujan nyaman di foto. Menembus. Astagfirullah. Oke lah. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya pingin menggunakan jasa suka fotografi ini bisa hubungi kemana nih? Langsung ke WA aku. Ada Langsung WA? di IG ada IG suka fotografi. Terus kalau di WA kah? Boleh sebut Ya, masalah. Kalau kau mau 0812 58 26 8-nya 4 kali. 8 itu 4 kali. Nomor lawas. Nomor lama aja. Kau juga punya YouTube. Ini Punya. terakhir nih ya. Kau juga punya YouTube. Pentingkah YouTube kayak gitu menurutmu? Ada nggak klienmu yang datang dari pas habis lihat? Nah, Belum kali. belum kali karena memang aku ndak fokus ke sana tuh. Sementara nih. Mungkin mindsetku sekarang aku ndak berpikir ke YouTube dulu gitu. YouTube tuh cuma sekarang buat aku cuma buat nyimpan file aja. Gitu nah. File video yang tak karuan ya. Buat nyimpan file kayak gitu. Tapi nggak tahu lah ke depannya kan. Kalau misalnya itu menghasilkan, cuma karena aku masih subscribe 500 ke bawah, ya begitu-gitu aja. Jangankan kau 500 ke bawah boy. Kau sangka channel ini besar nggak dia punya pendapatan? ada, cuman nggak sebesar yang disangka orang itu aja. Makanya aku tuh mau fokus yang istilahnya memang menghasilkan lebih besar lah dulu gitu lah. Nantilah dulu itu. Nanti kalau ada pernah Kades Gunung Seriang ngomong sama aku, kalau kau sudah punya bengkel motor, janganlah kau buka toko baju. Nah, bengkel motor tuh kau urus dulu. Kau urus dulu bengkel motor tuh. Nanti kalau kau misalnya gini, kau mau buka bengkel motor, melihat orang punya punya toko baju sukses, kepengen juga kau buka itu. Tapi belum tentu kau bisa sukses di situ gitu nah. Jadi ya apa yang ada di depanmu lah dulu kau urus gitu. Sampai dia betul-betul berkembang besar, nanti baru kau mungkin pindah ke lain. Tapi yang ini sudah posisinya sudah aman gitu. Intinya fokus. Fokuslah dulu gitu. Jangan ke lain-lain. Tapi YouTube juga lumayan sih seharusnya kalau Iya. maksudnya orang kan bisa melihat hasil karyamu di situ. Masalahnya aku belum fokus ke situ gitu nah. Jadi buat aku tuh sekarang tuh Tetap di IG ya. ya IG, FB, IG, FB FB. gitu Dua aja. tuh ya? Friendster. Terus Twitter enggak kali ya? Twitter sih orang Tanjung jarang main Twitter. Jarang main Twitter. Orang Tanjung yang main Twitternya beberapa yang ku follow. Aku Jadi? follow Twitter tuh Jepang ya. Buat menggibah aja aku di Twitter tuh boy. Enak menggibah di Twitter tuh. Oke, jadi kalau mau menghubungi bisa langsung ke nomor yang tadi ya. Ya. Bisa ke kalau mau lihat hasil karya di IG ada. di Arikilit IG-nya Arikilit. FB ada, B ada. TikTok. Enggak. Kenapa boy? Nggak. TikTok tuh salah satu yang paling anu tuh itu. Nggak susah bapak. Kau joget-joget coba. Aku nggak bisa muka yang gini-gini tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau aku bisa kayak gitu 2007 mungkin aku sudah jadi artis bah. Jadi itulah ya. Jadi terima kasih buat Ari Kilit yang sudah ke Kaltara Podcast. Intinya satu, kalau pingin berhasil, ini sesuatu yang kadang-kadang aku juga nggak bikin, itu sialnya. Makanya aku kacau juga kan. Kendalikan keuangan, ya. Fokus, hargai diri sendiri, Hargai hasil karya. hargai hasil karya. Kalau memang karya kalian bagus, pede, ya kan. Jujur aja, sebenarnya karya anak Kaltara tuh bagus-bagus loh. Kalau dulu beda ya. Kalau dulu memang karya anak Kaltara ini memang busuk memang. Ya. Jauh kita kalau dibandingin dengan Jakarta atau Darwis gitu ya. Kalau sekarang
nggak terlalu jauh jaraknya tuh. Jadi karya kita tuh sebenarnya bagus-bagus sudah anak Kaltara nih. Jadi hargai diri sendiri, fokus. Aku tuh ada satu, aku ngefans sama hasil orang Kaltara gitu. Aku pikir harganya tinggi gitu. Sekalinya aku pun mikirnya mungkin dia sekian juta gitu. Terus aku di bawahnya lah sedikit gitu. Sekalinya ada dapat data dari Badan Intelijen. Harganya murah, jauh dari aku, astaga. Padahal dia panutan gue. Setiap aku mau bikin sesuatu pasti aku lihat dia punya dulu gitu nih. Bagus kan? Kelas bah itu. Kalah kita ya. Hah? Aku tuh mikir, ih otaknya orang ini hebat gitu. Kalah kita kan? Kita nggak harus ngakui kan? Oh, nyata lah, jauh lah. Hah? Kita masih ya, cuman iri sampai aku sama dia. Ini pasti istilahnya dia dalam sekali ngejob gitu, mungkin dia sudah bisa keliling dunia kali ya. Lebay betul ya. enggak juga. Pokoknya banyak lah dapat. Beli kamera standar lah. Sekali dia ngejob banyak lah, job duitnya sudah datang itu. Sekalinya dari intelijen ngomong, astaga, di bawah aku malah jauh lagi. Nah itu dia. Itu salah satunya istilahnya kok punya bagus tapi kok dibayar murah gitu. Gimana kok? Itu sama aja kok jual diri, ya kan? Sama aja kok melacurkan idealismemu. Itu. Hargai karya sendiri ya. Kalau mau dihargai orang, hargai karya sendiri. Hargai karya sendiri. Jangan kalau memang bagus, ya nggak masalah harga. Yang penting kita tuh pinginnya proporsional saja. Ya, orang nggak bakal lari kemana. Harga kita, hasil kita memang sudah bagus, orang tuh nggak bakal lari kemana walaupun kita mahal gitu nah. Orang kan punya istilah mahal, proporsional. Maksudnya orang kan juga punya apa ya? Punya selera gitu nah kan. Kalau memang dia punya budget sekian tapi seleranya tinggi, mungkin dia ambilnya yang ini gitu kan. Sudah aku ambil yang murah aja lah gitu karena dia terkendala dengan budget. Tapi kalau orang yang punya budget, punya selera tinggi bagus, nggak mungkin kok nggak dipanggilnya gitu. Pasti mas ini mas, tak tolong saya. Nggak mungkin lah. Jangan takut istilahnya. Takut ada job. Takut ada job, nggak mungkin. Rezeki itu sudah diatur, rezeki keluarga, anak, istri, rokok, itu ada semua rezeki. Jadi, nah bahkan sekarang tuh boy, ada yang istilahnya beli job boy. Beli job. Kayak apa lagi tuh? Aku nggak tahu juga ya istilahnya. Maksudku, aku nih nggak melihat secara langsung, cuma ini dengar dari anak-anak juga. Nah, beli job tuh kayak mana? Jadi gini, kau nih salon, ya kan? Jadi supaya aku pakai kau, ya aku bayar kau. Bayar kau. Ya kasih kau nih 200.000. Kau pakai aku lah gitu. Ya sebenarnya sih urusan masing-masing, cuma ya kasihan aja gitu. Itu aja sih. Kapan kau bisa beli mobil kalau begitu? Sekarang istilahnya gini, nggak mungkin. Ini kita bicara dalam wedding ya. Nggak mungkin orang tuh nggak butuh namanya fotografer, ya kan? Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya karyanya bagus nggak? Ya standar lah. Gitu cukup ya. Seharusnya lebih tinggi ya. Enggak, ya harusnya lebih tinggi. Tapi karena dia mikirnya yang penting dapat job. Yang penting dapat job, kok capek jalan, tapi kok dibayar terus kok bayar lagi deh. Aduh. Sedih aku kita. Sebagai fotografer, aduh nggak habis pikir aku. Istilahnya ya sudah lah, kau ambil bagianmu lah gitu. Ini bagian si fotografer ya kasihkanlah dia gitu. Oke lah ya. Oke, itu juga pesan yang terakhir kami ya. Oke, makasih Ari Kilit. Oke. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan bintang tamu yang bermanfaat lainnya. Oh, ini bermanfaat kan? Bermanfaat banget. Banyak manfaat boy. Kok banyak loh orang tuh sembarangan aja ngasih harga foto. Cuma susah. Aku nih kesini ini mau curhat sebenarnya boy. Mau curhat ini. Cuma aku bingung mau curhat kemana ya, karena di sini karena 5.000 subscribe ya. Oke lah, makasih Lece. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.